Kembali lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Waktunya milih. Hari ini sesuai dengan yang dijanjikan tadi Detikers ya, kita kembali ke segmen Waktunya Milih di mana kita akan kedatangan calon legislatif. Wah, tapi selalu biasanya yang diundang ke Detik Pagi itu biasanya dapil-dapil, kenapa sih istilahnya neraka? Karena Astagfirullahaladzim, tau gak? Astagfirullahaladzim banget ya. Karena sengit, saking sengitnya tuh disebutnya neraka karena Pertarungannya sengit. pertarungannya para raksasa biasanya. Dan juga ya raksasa means big names ya gitu. Jadi kan pasti warganya juga yang memilih, gila ini semuanya gue percaya semua insya Allah gitu. Dan pusing lah, semua, pusing 7 keliling pusing gitu. milih yang mana. Artinya kolamnya semakin sempit gitu kan ya. Bener. Nah kayaknya yang hari ini udah hadir juga berjuang di Dapil Neraka Detikers ya. Lebih tepatnya Dapil DKI Jakarta 3. Kita kedatangan seorang Erwin Aksa di studio. Bang Erwin apa kabar? Baik. Selamat pagi Bang Erwin. Pakai batiknya nih. Iya Kita bajunya bener. pasti selalu disama-samain Bang. Oh gitu ya. Bang Erwin ini biasanya kita ketemunya di Kadin Sama Edo sebagai tuh. pengusaha. Kita tanya-tanyanya soal infrastruktur biasanya Bang Erwin ya. Sekarang datang ke Detik Pagi sebagai caleg dari Dapil 3 Jakarta, Dapil Neraka. Menghadapi para raksasa, tapi yang menghadapi juga nggak kalah raksasanya nih. Karena nama Bang Erwin sendiri juga udah besar kan di dunia usaha juga, di perpolitikan juga. Tapi sekarang kita pengen tanya sama seorang Erwin Aksa, Bang Erwin. Tapi sebelum menanya ke pertanyaan kita tanya dulu biasanya sarapannya apa pagi ini Bang Erwin? Morning rutinnya Bang Erwin biasanya Belum apa? sarapan, tadi Belum. baru minum kopi aja di bawah. Oh Bang Erwin tim kopi berarti. Berarti nggak ada asam lambung karena Nggak. pagi-pagi udah minum kopi. Bukan Nggak sobat hassle aslam ya. Iya, bukan sobat Bang hassle. masa katanya anak Jaksel kalau belum asam lambung dan belum mah amit-amit ya belum anak Jaksel, belum Gitu anak ya? Jakarta. Ih. Iya. Makanya di Jakarta paling banyak warung kopi sekarang kan. Oh iya benar. Kopi susu gula aren Iya, ya Bang. makanya sekarang di Jakarta tuh tumbuh UKM tuh, warung kopi paling banyak tuh. Bener. Itu bikin kita juga kayaknya udahlah nggak usah pilih kopi-kopi yang dari luar franchise itu ya. Iya. Dalam negeri aja. Mudah-mudahan dengan seiring bertambahnya kedai kopi itu berarti orang-orang yang asam lambung berkurang ya. Karena peminat kopi ternyata makin banyak. Iya. Nah ini berarti nggak sarapan ya pagi-pagi nggak sarapan. Memang biasanya seperti itu. Biasanya ketoprak makannya. Oh ketoprak. Ketoprak Ciragil Bang. Betul. Ciragil. Tahu Pakai aja. telur ya kan. Iya, tahu aja paling top tuh. Paling top, bener. Pedas, sedang atau Nggak pedas. nggak pedas Biasa ya? aja. Biasa aja ya. Tapi tahu aja dia. Tahu Bang. Ciragil. Padahal bukan asli Jakarta tapi tahu itu enak oh ya. Apalagi kan aku lidah Bandung jujur aja Siap Bang. Budi Jadi tuh kalau enak. yang enak tuh di Jakarta langsung aku Udah tahu ya. kejar terus gitu. Nanti kasih daftar namanya ya. Yang enak-enak. List rekomendasi. Sekarang jadi seorang pengusaha yang sudah sukses ya dengan usahanya udah lama malang melintang kemudian mencalonkan kembali menjadi anggota DPR dan memilih Dapil 3 di Jakarta. Kenapa seorang Erwin Aksa memilih jalan itu Bang Erwin? Pertama saya ini kan memang hobi saya organisasi ya. Dan saya suka di organisasi itu dan saya pernah ketua HIPMI, saya pernah wakil ketua Kadin, sekarang wakil ketua umum Golkar. Jadi memang darah saya ini darah organisasi dan saya udah sampaikan ke keluarga, ke saudara-saudara, saya bilang saya hijrah deh dari pengusaha, saya ingin menjadi politisi murni 100%. Kemarin kan nyambi-nyambi aja, nyambi jadi politisi, nyambi jadi pengusaha. Gitu. Jadi masih setengah-setengah tuh Bang. setengah-setengah masih gado-gado gitu. Jadi masih saya bilang, campur-campur ya kalau profesinya. 100% kan artinya kita harus mengabdi 100% buat rakyat. Iya. Kalau kemarin setengah saya mengabdi buat dunia usaha, saya juga menciptakan lapangan kerja, ya kan. Di politik juga ya membantu teman-teman yang eksekutif ya dan juga yang legislatif dalam hal membuat kebijakan. Tapi saya rasa udah waktunya nih karena menjelang umur saya 50 tahun. Saya sampaikan, saya wakafkan diri saya buat rakyat karena kemarin-kemarin saya sebagian jadi pengusaha, ya kan, saya harus ciptakan lapangan kerja, kemudian juga bantu-bantu dunia politik. Nah, saya harus full time nih sebagai politisi. Nah, untuk full time sebagai politisi harus ada jenjang karir, harus merasakan dulu sebagai wakil rakyat, nggak bisa loncat-loncat. Ya kan, banyak teman saya belum pernah merasakan jadi wakil rakyat tiba-tiba jadi eksekutif menteri gitu. Nah nggak bisa, kita harus jadi wakil rakyat dulu. Kan di mana-mana begitu. Harus jadi senator dulu, harus jadi kongres dulu gitu, baru bisa
lompat jadi eksekutif. Intinya tuh start small tuh berlaku dalam semua lini ya, termasuk semua fase ketika mau kehidupan. lanjut ke politik. Nah tapi itu yang menariknya Bang, jadi kan maksudnya Bang Erwin ini kan dari dulu gitu terkenalnya pengusaha muda sukses. Jadi kayaknya tuh udah gak punya permasalahan hidup lah Bang ya. Tapi mau menjadi wakil rakyat dan juga menjadi garda depan mereka-mereka yang punya banyak masalah dunia misalnya gitu. Berarti kalau gitu udah it's about call aja gitu ya Bang ya, bukan lagi tentang kayak ya udah kalau masalah mau nyari duit kan gue udah jadi pengusaha gitu ya. Gitu Bang, lebih ke situ. Kan begini, persoalan yang paling dirasakan oleh masyarakat hari ini lah lapangan kerja. Betul. Yang paling banyak masalah yang saya dengar ya di lapangan itu lapangan pekerjaan. Nah, saya sebagai pengusaha tentunya mengerti tentang how to create job, how to membuka lapangan pekerjaan ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan bisa hidup lagi, bagaimana industri-industri bisa hidup lagi. Sehingga saya terpanggil karena setelah COVID ini pandemi banyak kehilangan kerja gitu. Iya, betul. Banyak yang belum kembali kerja, banyak yang usahanya tutup. Nah, tugas kita adalah bagaimana memberikan kebijakan. Kalau sebagai legislator itu membuat undang-undang ya dan mengawasi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya nih. Setelah COVID ini belum selesai persoalan utama kita, yaitu lapangan pekerjaan. Jadi saya terpanggil juga di situ. Selama COVID saya merasakan masyarakat begitu sulit. Mereka nggak bisa keluar rumah, ya mereka harus menerima bansos, BLT. Kemudian ya persoalannya setelah COVID, ada yang terima kerja, ada yang belum. Dan ini menjadi persoalan utama, banyak yang belum bekerja. Terutama anak muda. Anak muda ini banyak yang kehilangan pekerjaan selama COVID dan setelah COVID ini belum pulih. Setiap hari ada aja tuh berita PHK ya Bang ya. Belum lagi fresh graduate kan bertambah terus dong. Bertambah. Jadi apa yang saya ketahui, apa yang sudah saya alami selama ini, ya itulah mudah-mudahan saya bisa berikan kontribusi. Terutama di Jakarta. Jakarta ini ya jumlah penganggurannya cukup banyak. Iya. Jumlah masyarakatnya banyak, penganggurannya juga banyak. Apalagi tadi Jakarta Barat, Utara, Pulau Seribu ini padat banget penduduknya. Dengan daerah yang begitu sempit, jumlah penduduknya banyak, tidak sebanding dengan jumlah sekolah, tidak sebanding dengan jumlah rumah sakit, tidak sebanding dengan lapangan usaha yang ada di situ, tempat kerja. Banyak tempat kerja, tapi yang datang orang luar Jakarta maksudnya gitu. Oke, nah Bang tadi kan sebetulnya kita sempat nyebut-nyebut ya dapil neraka ya Bang ya. Ini kan dapil Jakarta 3 tuh bisa dibilang dapil neraka yang paling bawahnya. Nah kita lihat dulu Detikers, di dapil 3 Jakarta ini tuh ada siapa aja. Mungkin yang pertama ada Ahmad Saroni dari Nasdem, ada Charles Honoris dari PDIP, ada Adang Darajatun dari PKS, ada lagi Grace Natali dari PSI, ada Ahmed Zaki Iskandar, ini Bupati Tangerang 2 periode lagi dari Golkar. Ada Bang Pasya Ungu dari PAN, ada Rahayu Saraswati juga dari Gerindra. Bang, kenapa dipilih dapil Jakarta 3? Mungkin padahal kan ya kalau kita tuh melihatnya sebagai Abang Waketum Golkar, tentu Abang punya privilege dong untuk milih aja lah dan mungkin bilang ke Pak Ketum minta dapil yang enak atau sesimpel udah aja di Sulawesi Selatan gitu Bang, gak harus di Jakarta yang ramai sekali. Kenapa memilih dapil 3? Ini bahkan bukan neraka sembarang neraka ya, neraka paling bawah katanya bahkan. Kenapa Bang Erwin? Nggak gini, pertama kantor Golkar tuh di Jakarta Barat. Nah yang kedua saya ini wakil ketua umum bidang strategis kan, jadi sering dipanggil oleh ketua umum. Nah, hampir setiap hari ada rapat ya dengan pimpinan pusat. Jadi saya nggak boleh jauh-jauh nih dari kantor Golkar gitu. Itu pertama. Dan karena kalau saya di Sulawesi contoh, kan otomatis kalau saya balik ke sini butuh waktu. Bisa sehari saya balik Jakarta. Nah itu pilihan pertama. Yang kedua saya banyak mengenal jaringan-jaringan di Jakarta ya. Teman-teman juga banyak. Dan hubungan dengan jaringan di Jakarta itu cukup baik. Terutama saya kebetulan waktu itu Pilkada DKI ikut, waktu Pilpres 2019 ikut. Jadi hubungan itu masih terjaga sampai hari ini. Nah jaringan itulah yang kemudian saya hubungin waktu pertama kali saya niat mau nyalek. Dan mereka menyampaikan ya kalau saya nyalek ya mereka siap bantu. Nah dari modal itulah, modal sosial saya yang ada di Jakarta ini. Jadi benang merahnya di situ ya. Ya karena nggak mungkin Bang Erwin bolak-balik nanti ke Sulawesi Selatan setiap seminggu 4 kali juga udah pusing ya. Jadi biar gampang ketemunya sama Pak Erlangga gitu. Iya, dan kantor kan sebetulnya di situ juga di Jakbar juga. Tapi bicara soal caleg nih ya, kan sekarang pemilu nih juga
panasnya tuh di pilpres gitu. Makan kita lihatnya tuh kayaknya orang lebih kesorotnya ke pilpresnya gitu. Dan Bang Erwin juga kan di TKN Prabowo Gibran gitu, Bang. Nah, memperhatikan ini menurut Bang Erwin ini jadinya satu kerugian, tendensinya lebih banyak ke kerugian atau justru ada semacam efek yang Abang bisa dapat lebih keuntungan lebih banyak gitu ketika orang lebih sorotnya ke pilpres. Kalau caleg itu yang dilihat tokohnya ya, orangnya, sosoknya. Jadi kalau kita melihat nanti besok di Jakarta ini ada 4 kertas suara nih. Jadi ada yang DPD, ada yang DPRD provinsi, ada yang DPR RI, ada presiden. Kalau caleg itu mikirin kertas suaranya sendiri. Kertas suaranya sendiri. Karena kertas suara itu kan nanti di situ ada banyak nama tuh. Kalau kita nggak ngajarin pemilih gimana cara coblos, mereka bingung nanti. Salah nyoblos nanti. Nah, jadi sekarang ini nih pelatihan nyoblos tuh sedang berlangsung, sedang rame nih di seluruh Indonesia barangkali ya. Karena jangan sampai mereka udah capek-capek kampanye, tiba-tiba salah nyoblos. Sehingga itu tadi saya katakan memang rame di berita-berita tentang pilpres, tapi di bawah itu beritanya beda. Beritanya tuh lapangan pekerjaan susah, harga sembako naik. Nah, jadi 2 hal yang mereka rasakan. Belum lagi ketidakadilan, ya mereka susah dapat sekolah, mereka susah dapat kerjaan atau mungkin hukumnya tidak berpihak kepada mereka. Jadi 3 isu itu yang paling penting. Belum lagi isu korupsi. Nah, korupsi versi rakyat beda lagi dengan versi yang di atas nih. Gimana Bang? Ya, BLT-nya nggak nyampe. Iya, kemarin masa dengar ada KPPS yang dari korupsi uang makannya. jadi 2.500 Bang. Nah, kayak gitu. Dan korupsi tidak harus besar ya. Jadi korupsi versi masyarakat di bawah, apa yang dilihat di mata dia itu tadi KPPS atau mungkin BLT-nya nggak nyampe. Jadi perasaan mereka ini Pak RT mungkin ini salah catat, salah input. Padahal yang datanya dari nasional. Jadi versi bawah itu, versi korupsi, versi rakyat itu beda sama apa yang dilakukan oleh KPK, kejaksaan, dan itu beda. Karena mereka apa dilihat mereka sama milenial. Versi korupsi milenial ngurus sesuatu ribet. Dianggap ngurus paspor ribet. Berarti kan di imigrasi pasti ada sesuatu tuh, ada calo di sana kan. Nah, jadi kayak gitu tuh perasaan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi korupsi itu tinggi indeksnya ya. Korupsi levelnya tinggi. Tapi masyarakat tuh beda-beda persepsi tentang korupsi. Ngurus paspor ada calo, ya kan. Ngurus SIM pakai orang dalam. Nah, gitu. Jadi seperti ada yang minta kerja, ada yang saya ketemu pemuda mau cari kerja. Pak, susah Pak cari kerja di rumah sakit umum daerah deh. Kenapa? Pakai orang dalam, pakai ordal. Mau kerja di RSUD aja ada ordalnya ya. Jadi klasik ya. Mereka menganggap bahwa RSUD ini ada korupsi gitu. Iya. Jadi kayak gitu-gitu versi masyarakat. Mereka hal-hal yang di depan mata mereka itu yang mereka rasakan. Iya, aspirasi yang diterima juga memang nggak jauh-jauh dari apa yang selama ini digaungkan begitu. Termasuk dari dunia usaha, Bang Erwin juga ingin menambah begitu peluang-peluang untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan begitu di tengah badai PHK yang sekarang ada begitu. Kemudian juga tadi sempat nyinggung soal harga bahan pokok yang juga menderita jadi tekanan buat masyarakat gitu. Pernah ketika datang ke dapil gitu Bang untuk kampanye, apa ada cerita yang menarik perhatian Bang Erwin mungkin boleh di-share dari masyarakat tentang susahnya hidup zaman sekarang gitu Bang Erwin? Ya memang itu tadi yang saya sampaikan. Pertama ya masalah lapangan pekerjaan. Yang sering anak-anak muda tuh yang sering tanya, Pak saya mencari lapangan kerja gimana caranya? Saya mau kerja di rumah sakit daerah saja susah Pak, pakai ordal di sana gitu. Terus mereka butuh kerja di perusahaan Astra atau perusahaan-perusahaan yang ada di depan mata mereka susah juga. Susah masuknya. Nah, jadi itu yang sering saya dengar. Harga sembako tuh sering mahal, cabai mahal, beras mahal, ya kan. Bawang. Nah, terus mereka merasa nggak adil tuh. KJP plusnya, ya kan di Jakarta ini ada KJP plusnya. Dulu dapat, sekarang nggak dapat. Nah, datanya nggak sinkron karena pakai data DTKS lah. Ya, jadi seringkali keluhannya itu hal-hal yang mereka hal-hal keseharian mereka. Jadi seperti KJP Plus itu buat anak-anak mereka sekolah.
ya kemudian masalah kebutuhan sehari-hari mereka. Itu ada juga yang tentang ojek online, ya kan, pemotongan dari perusahaan ojek online ini besar sekali, kecil dapatnya ya. Mereka potongannya besar. Jadi banyak hal-hal yang mereka alami itu yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, dan itu daily basis ya Detikers ya, berhadapannya sehari-hari. Jadi itu kurang lebih bisa dibilang jurus abang nih Bang untuk mendapatkan 1 dari 8 kursi yang tersedia di Jakarta 3 ya Bang ya. Kira-kira nanti kalau misalnya abang masuk ada visi mau di komisi mana nih Bang? Untuk bisa ngincernya yang mana? Iya, untuk bisa memberikan yang tadi abang tawarkan kepada masyarakat itu Bang. Yang paling penting ini Jakarta itu butuh infrastruktur banyak. Bukan hanya sepakat. Bukan hanya jalan ya. Ini jalanan tentunya macet di Jakarta ini luar Bang, biasa. Public transport dong Bang. Nah itu tadi jalannya dulu harus dibangun juga lebih besar lagi. Mungkin jalan highway-nya harus dibangun, jalan tolnya. Belum lagi perumahannya, perumahan rakyat. Kalau kita ke Dapil 3 masih banyak perumahan yang nggak layak. Ya, jadi perlu perumahan rakyatnya banyak. Terus kemudian air bersih juga menjadi problem. Ada beberapa daerah itu masih ada yang bawa air pakai itu dorongan gitu, gerobak. Jadi itu masalah air. Ada beberapa daerah belum ada PAM, ya. Jadi itu harus dibangun infrastruktur. Air limbahnya nggak diolah dengan benar. Yang paling juga besar itu sampah nggak diolah juga dengan baik di Jakarta ini kan. Jadi banyak investasi yang perlu masuk ke Jakarta. Yang tidak saja Pemda sendiri, harus ada kerjasama dengan pusat. Makanya kolaborasi antara pusat dan daerah terus ada. Nah, kalau mau tahu apa yang persoalan yang saya hadapi sering, saya ditanya, kalau setelah pemilu Bapak hilang nggak? Ganti handphone nggak? Gitu. Kenapa banyak anggota DPR Jakarta nih setelah pemilu hilang. Ntar 5 tahun baru datang lagi. Pas kampanye lagi ya Bang. Pas pemilu baru datang lagi. Jadi saya sering tuh ditanyain oleh masyarakat, Bapak ini setelah pemilu kabur nggak? Nah, hilang nggak? Ganti telepon nggak? Ya, jadi itu pertanyaan klasik yang sering ditanya oleh masyarakat. Dan sedangkan saya nggak pernah ganti telepon nih sejak punya telepon. Nah, katanya ganti nomor ganti putus rezeki ya. Jangan sampai. Iya lagi, bener lagi. Ini dari aspirasinya Bang Erwin ini kayaknya bau-baunya mau masuk komisi 5 nih kayaknya. Ngincernya komisi 5. Infrastruktur bakalan nanti ketemunya sama Pak Budi Karya, Pak Basuki. Ya Bang ya. Pembangunan ya. Kita belum tahu tapi buat Golkar ini nggak ada kursi di Jakarta 3 kan? 2019 kemarin nggak ada kan Bang? Nah Jakarta 3 ini kenapa disampaikan Dapil Neraka? Buat Golkar itu nggak mudah dapat kursi di sini. Kita ini bukan daerah Golkar yang kemudian kita punya grassroots, ya kita punya ranting, itu banyak di Jakarta 3 apalagi ya. Jadi di sini betul-betul harus masuk melalui komunitas, harus masuk melalui jaringan RW RT dan sebagainya. Jadi punya hubungan dan yang paling penting itu ada investasi sosial. Kan ditanyain ini caleg ini udah ngapain di Jakarta? Gitu. Udah buat apa buat Jakarta? Kalau belum pernah buat apa-apa itu pertanyaan pertama buat mereka. Udah ngapain di Jakarta? Betul. Gitu. Jadi kita harus punya cerita juga udah ngapain di Jakarta. Jadi salah satu faktor adalah kita punya investasi sosial. Nah, kebetulan juga banyak para ulama-ulama dekat sama saya juga. Ya, dan itu banyak ulama-ulama di Jakarta 3 itu. Oke, nah kalau misalnya dari abang sendiri, apalagi sekarang kan banyak pemilih-pemilih muda ya Bang ya. Pemilih awal. Terutama kan gimana pun juga milenial dan Gen Z akan jadi masyarakat terbanyak lah lumbungnya di generasi itu gitu ya Bang ya. Dan sekarang kan maksudnya kita juga udah digital banget gitu, maksudnya si habit generasinya juga udah beda banget gitu. Milenial Gen Z aja bisa jomplang banget gitu kadang ya, padahal masih mepet-mepet gitu. Ada strategi nggak Bang untuk meraih perolehan suara dari teman-teman milenial dan Gen Z ini, terutama yang baru pertama kali milih Bang? Kalau di Jakarta ini generasi mudanya itu tergabung di Karang Taruna, tergabung di Karang Taruna ya. Jadi isu yang paling mereka ingin, yang paling mereka rasakan itu lapangan pekerjaan. Di Jakarta itu Gen Z itu atau anak-anak muda itu lapangan pekerjaan yang paling penting buat mereka. Jadi sering kali itu tadi saya katakan anak-anak muda tuh yang ketemu emak-emak juga sama. Anak saya Pak butuh kerja gitu. Jadi itu hal yang penting. Makanya
saya sampaikan bahwa Jakarta ini butuh investasi yang besar, ya, supaya roda perekonomiannya tumbuh dan menggerakkan lapangan pekerjaan. Ya bukan hanya Pemda DKI yang sekarang APBD-nya 85 triliun, tetapi butuh juga dari pusat dan juga swasta-swastanya perlu didorong lagi. Banyak pabrik-pabrik kosong di Jakarta karena udah pindah kan. Yeah. Nah itu harus dirubah lokasi pabrik itu kemudian menjadi pabrik baru yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang modern. Mungkin bikin pabrik handphone di Jakarta. Jadi jangan di Kerawang pabriknya, tapi di Jakarta, atau pabrik yang bisa ada nilainya lebih mahal lah. Karena UMP Jakarta itu lebih rendah dari UMP Kerawang. Iya benar, paling ya kan? gede ya di sana. Kerawang kabupaten itu lebih, Bekasi, Kabupaten Bekasi itu lebih gede. Padahal biaya hidupnya jauh lebih besar di Jakarta. Biaya hidupnya Jakarta lebih mahal. Iya, kopinya lebih mahal Jakarta. 10.000 di sini minimal 25. Iya, apa-apa kopinya mahal. Di sini 25.000. Iya. Tapi nggak ada pendekatan khusus gitu Pak, misalnya untuk pilih menggait pemilih Gen Z atau milenial gitu, misalnya apakah dari digital atau media sosial, Bang Erwin bikin media sosial. Tren maksudnya semua tuh live TikTok atau segala macam ya Bang. Iya, Bang ini jujur aja ya. TikTok. Aku dari kecil ya Bang, warga yang keluar kamar malas banget Bang. Jadi ketika mereka para pemimpin live TikTok atau nyapa-nyapa di sosmed, kita tuh ngerasa kayak dekat. Oh kita juga disapa. Karena gue gak mungkin yang kumpul ke lapangan serbaguna gitu tuh, itu gak mungkin Bang. Itu soalnya mau ngambil GoFood bawa aja males Bang. Jadi tetap ada, sosial media penting. Tetap juga. Karena pemilih Jakarta ini membutuhkan calegnya yang populer. Yang populer, makanya tadi ada artis, ada rockstar di sana ya. Jadi mereka butuh calon pemimpinnya itu yang sudah familiar punya keterkenalan tinggi. Jadi sosial media itu penting. Cuma kan sosial media sekarang ini lebih didominasi oleh sosial media presiden, pilpres kan. Nah, jadi sosial media caleg itu seringkali tidak jadi perhatian, tenggelam. Nah, makanya kan kalau sosial media itu kita punya namanya political ads. Kita targetin ke mana daerah dapil kita aja. Nggak usah kita sebar seluruh Indonesia. Tapi kita targetin ke dapil kita saja. Ketemu sama pemilih kita, ada komen, ada likes ya. Mereka udah share konten kita. Betul. Ada range kan bisa diatur ya. Lo mau berapa kilo dari titik gitu. Oh iya bisa ya. Age juga range-nya bisa tuh. Demografinya bisa diatur. Betul. Gitu. Gue pernah masang ad soalnya gitu. Jadi kelihatan gitu. Gue berharap banget Bang Erwin bisa menyuarakan bagaimana tadi termasuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, investasi di Jakarta lebih banyak masuknya sehingga banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Termasuk tadi urusan transportasi Bang ya. Kita titip banget transportasi umumnya dia. Betul, dibanyakin armadanya, diperbagus juga. Meskipun sekarang semuanya udah oke ya. Sekarang kita punya WUS, punya LRT baru juga. Tapi kayaknya yang lain-lainnya juga tetap. Apalagi Kepulauan Seribu tuh karena dia kan kepulauan, jadi butuh transportasi moda air yang diperbaiki Bang. Karena selama ini mungkin di nomor 2 kan begitu, transportasi air lebih ke darat gitu ya. Karena kita sering banget ya baru jalan, sebelah ada motor, ada kulkas gitu. Oh kayaknya soalnya mungkin gak ada opsi yang mana yang penumpang doang sama penumpang plus barang tuh kayaknya gak dipisahin gitu Bang. Itu juga. Tapi gue penasaran deh, memilih dapil 3 kan yang kita bilang adalah terminologinya neraka paling bawah gitu. Seberapa yakin Bang Erwin bisa mengalahkan para raksasa yang ada di neraka paling bawah ini Bang Erwin? Ya seberapa kuat, yang lain-lain silaturahmi. Jumlah silaturahmi kita harus banyak di Jakarta. Ya, kenapa Pak Jokowi menang sebagai gubernur DKI? Belusukan. Salaman. Ya diperbanyak salaman. Gak ada yang kayak di gimana-gimanain banget sama pengawalnya gitu ya Pak. Iya, jadi kuat-kuatan salamannya sebanyak mungkin. Jadi somehow sama kayak di medsos ya, engagementnya dinaikin. Tapi engagement in real life. In real life, benar. Coba, kan pasti pertanyaan, kok Pak Jokowi bisa jadi gubernur, padahal nggak pernah ngomong-ngomong di publik. Tapi beliau belusukan aja di Jakarta. Iya benar-benar. Terus kayaknya nggak ada gap ya sama rakyat. Kita foto-foto lah, ayo kita selfie gitu, salaman. Karena masyarakat kita kan juga pengen nyentuh pemimpinnya. Kadang-kadang kita ditarik-tarik, ya kan. Kadang-kadang kita main peluk-pelukan aja. Jadi kita harus, memang saya nggak ada jarak. Saya udah biasa dengan hal itu semua. Dan itu yang penting bagi masyarakat hari ini. Bahwa pemimpinnya nggak boleh berjarak. Bisa disentuh, ya, bisa dipegang.
yang bisa berfoto bareng. Bisa foto bareng gitu. Jadi itu penting banget. Nah, tadi pertanyaannya, seberapa kuat caleg lain mau begitu gitu. Jadi perbanyakinnya selaman. Betul. Ketemu sama masyarakat. Menyapa langsung warga. Saya kalau tiap hari di WA, kapan kesini. Kalau nggak datang, ya masyarakat tentunya marah sama saya kan. Betul. Jadi saya harus datang. Nah, jadi itu yang paling penting buat Jakarta. Apalagi kalau bapak-bapak tuh pasti udah harus sabar lah kalau di macam-macam ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu kan suka wah. Dan nggak bisa diwakilin, nggak bisa diwakilin sama tim. Iya benar. Harus orangnya langsung. Harus orangnya langsung. Jadi itu hal yang penting. Kadang-kadang mereka ngundang kita makan silaturahmi. Kita kalau nggak datang ngambek pasti kan, kok kirim tim doang. Iya. Nah itulah makanya Jakarta 3 ini karena banyak warganya masih warga lokal ya, dan silaturahminya tinggi. Berarti makin kesini mobilitas makin tinggi ya Bang ya. Untuk menjelang pemilu ini mobilitas makin tinggi. Saya pertanyaannya adalah apa rahasia sukses sehatnya Bang Erwin supaya bisa tetap fresh, bugar gitu menjalani senyum. Perbanyak senyum, perbanyak salaman, perbanyak silaturahmi. Senyum dan salam ya. Iya. Jadi Jakarta orang bilang kamu enak cuma naik mobil doang nyampe kan. Nggak tahu satu RW itu 20.000 penduduknya. Itu kalau di daerah satu desa tuh. Iya benar. Iya kan? Jadi satu RW di Jakarta itu bisa satu desa. Iya. Bisa 3 desa. Kekuatan tangan untuk menaikkan tangan untuk bisa bersalaman tuh harus dihitung di 20.000 kepala. Saya pernah jalan satu RW 3 kilo. 3 kilometer satu RW. Salaman semua tuh ya? Ya masuk di dalam RW itu luar biasa. Jadi memang banyak yang perlu dilakukan, terutama tata kotanya. Jadi Jakarta ini tata kotanya harus perbaikin. Belum lagi ya ada daerah-daerah ya seperti di Tambora tuh, nggak ada ruang hijau di sana. Aduh, apalagi buat anak-anak kan kasihan banget. Nggak ada tempat main. Nah, kemudian ya nggak ada oksigen juga, gimana coba? Nggak ada matahari di situ masuk rumah penduduk. Kan butuh rumah yang layak. Rusunawa harus diperbanyak. Jadi pembangunan rumah susun itu harus lebih banyak. Ya, itu tadi ya. Nah mungkin terakhir Bang, boleh dong Abang, sebelum kita nanti main game yang Bang ya, kita pengen tahu seberapa. It's not the end yet, tapi kita pengen tanya terakhir sama Bang Erwin gimana bisa para pemilih yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu untuk bisa milih Bang Erwin tuh kita siapkan kamera khusus buat Bang Erwin bisa meyakinkan pemilih bahwa Bang Erwin bisa membawa aspirasi sampai ke pemerintah pusat. Begitu. Itu dia. Atau mau kuis dulu aja Bang? Kita terserah kuis dulu aja ya. Abis kuis itu baru dulu atau baru itu kali ya? Baru di wrap ya dengan kayak ayo pilih Abang gitu. Biar lemes jawabnya nanti. Yang pertama ya Bang ya, di bawah ini bahan apa yang bisa diolah jadi makanan khas Jakarta Bang? Yang pertama kerang hijau, B nangka muda, yang C telur bebek. Telur bebek. 100 poin. Pertanyaan kedua lebih susah lagi, tapi bisa dijawab lah harusnya ya. Mana yang termasuk nama wilayah di Jakarta? Manggarai, Manggarai Barat, atau Manggarai Timur? Manggarai aja. Benar, 2. Karena Manggarai Barat dan Timur itu adanya di Nusa Tenggara ya. Oh baik, gue baru tahu loh. Thank you ya Edo ya. Jadi kita pakai kain Nusa Tenggara padahal ya. Batiknya Nusa Tenggara tuh. Iya, lagi nih. Wah ini nih. Ayah membeli 3 nasi uduk. Ini ada matematika ya Bang ya. Ayah membeli nasi uduk 5. 5. Diberi ke ibu 1. Diberi ke aku 1. Berapa sisa nasi uduk ayah? 2. Kan saya makan 1. Iya benar. Iya kan? Benar. Sebenarnya jawabannya apapun bisa ya. Iya benar. Tadi makan 1 atau bisa tetap 5 juga bisa karena tetap ternyata ayah belinya banyak, itu juga bisa. Bisa, atau ibunya jadinya share ke ayahnya. Ada juga habis dimakan ayah tidak tersisa juga bisa. Utuh ibu ngambek pengennya dibeliin tas lah. Bukan nasi uduk. Aku calon ibu-ibu seperti itu ya. Oke lanjut dong. Lagi di bawah ini mana yang termasuk lagu daerah DKI Jakarta? Yang pertama dinyanyiin Gak tau gue bunyinya Kiu cukurukuk. Yang kedua Surilang. Gimana
Surilang bukan dong, itu soal Eram. Berharap tak berpisah. Izinkan aku. Jadi Kiki Cukurukuk, Surilang atau berharap Surilang tak berpisah? dong. Surilang dong. Kalau tapi berharap tak berpisah juga lagu DKI Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Selatan Jaksel ya? dia di Senopati. Bukan dapilnya Bang Erwin tapi. Betul, itu lagunya Reza Artamevia di live music Senopati ya. Lanjut. Pamungkas, terakhir banget. Poinnya 10.000 nih kalau ini Bang Erwin. Apa tuh? Apa maskot dari DKI Jakarta? Yang pertama, Edo dan Indi. Yang kedua, Undur-undur dan Ubi. Yang ketiga, Elang Bondol dan Salak Condek. Edo dan Indi dong. Maskot DKI Jakarta kita berdua. Kalian harus jadi maskot. Dapat royalti kita ya. Boleh banget sih. Ini Abang None. Assalamualaikum. Kan ada Abang None maskotnya. Kepulauan Seribu sih gue masih mau mencoba sih. Kepulauan Seribu ya nanti. Maskot Kepulauan Seribu ya lo ya. Seribu. Jadi hula-hula gitu. Nah, tapi yang benar Elang Bondol dan Salak Condet Tentu ya. saja lah, Formalnya sudah tentu pasti. saja sudah pasti. Iya. Itu dia Bang Erwin. Silakan Bang Erwin mungkin sebelum pamit ya. Boleh Abang promosikan diri Abang biar warga Jakut, Jakbar dan Kepulauan Seribu kenapa sih harus milih Abang? Silakan Bang Erwin. Ya, terima kasih buat warga Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pulau Seribu. Pertama, terima kasih saya sudah bisa silaturahmi selama berbulan-bulan selama ini. Dan saya sudah mendengarkan dan melihat sendiri apa menjadi aspirasi masyarakat. Dan mudah-mudahan aspirasi dan apa yang menjadi masalah masyarakat selama ini itu kita bisa selesaikan dalam waktu yang cepat. Amin. Karena masyarakat Jakarta setelah COVID kemarin masih banyak yang belum pulih kembali, masalah ekonominya, masalah sembakonya, masalah paham pekerjaannya. Dan ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab wakil rakyat nantinya bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah DKI untuk menyelesaikan. Dan juga masalah sekolah, masalah KJP plusnya harus segera bisa diselesaikan. Karena ibu-ibu sekarang ini banyak keluhan ngantri, banyak datanya hilang, dan ini yang menjadi tanggung jawab wakil rakyat untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan lupa Partai Golkar nomor 2. Mantap. Jangan lupa. Semua itu sudah disaksikan oleh 37.000 penonton yang saat ini lagi nyaksin kita. Terima kasih Detikers. Kita masih akan ada sampai jam 11 ya. Masih ada setengah jam lagi, tapi Bang Erwin makasih Lama banyak. ya. Banget. Wah, kuat dong, makanya jadi maskot. Ya benar. Kita nanti masih Iya ada lagi. reporter lagi dari Detik daerah-daerah lain di Indonesia gitu ya terkait apa yang sedang terjadi di luar sana. Bang Erwin terima kasih banyak ya. Sama ya. Semangat. Semangat Bang kampanyenya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tentunya untuk kebaikan bersama bisa tersegerakan ya. Insyaallah, yang Amin. terbaik buat rakyat. Amin. Yes, kita tunggu berita baiknya Bang Erwin. Nah sekarang sebelum kita break seperti biasa Bang Detik Pagi itu punya tagline jangan tidur lagi. Pakai Gitu ya. gerakan. Bang Erwin harus ikut. Kayak misalnya contohin Coba. Jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah, gerakan ini Kalau kayak aku biasa gitu, Bang. Kalau Edo biasanya gimana? Kalau saya biasanya karena dari Detik Finance jadi Detik jangan Pagi. tidur lagi pakai. Saya ikut itu, saya orang keuangan. Iya. Atau abang mau bikin jalan tol jangan tidur lagi gitu Bisa jalan juga. tol. Iya, Highway. pokoknya bebas gerakan Bang Erwin bebas. Tapi ikutin kita Bang Erwin ya, Oke. please. Sip, kalau gitu langsung aja Detikers jangan kemana-mana because we'll be right back. Nanti Indi sama Edo masih akan nemenin kamu sampai dengan jam 11. Dan terima kasih sekali lagi buat Bang Erwin Aksa. Kami bertiga akan pamit dulu sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Jangan, Ayo jangan, kerja.